Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube ini bersama saya Agi Eka. Dan pada kesempatan kali ini saya pengen mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mengunboxing sebuah paket. Sekaligus kita akan coba merakit apa yang ada di dalam sana. Jadi paketnya adalah ini dia, jeng jeng ya. Kalau teman-teman pernah membeli atau mungkin pernah melihat, jadi ini adalah sebuah rak buku portable. Ini saya beli di toko Amslili, itu letaknya di daerah Jakarta gitu. Dan ini beratnya sekitar 1,15 kilo. Memang kalau teman-teman dengarkan ya, ini kayaknya sih dalamnya memang besi-besi gitu. Saya nggak tahu kira-kira kayak gimana bentuknya. Cuma kemarin saya sih request pengen mesen warna abu-abu. Di situ kalau nggak salah ada sekitar 5 pilihan warna kayak polka dot biru dan sebagainya. Jadi kita coba langsung unboxing aja. Pertama mungkin kita lihat dulu ya sekilas. Jadi kalau untuk tampilan luarnya dia memang nggak ditutup apa-apa lagi, jadi nggak ada kayak kertas pembungkus, bubble wrap atau apa, tapi cukup si kardus ini aja. Ya memang kalau isinya udah besi sih sebetulnya cukup aman ya. Cuma mungkin kita agak rentan aja karena ini ujung-ujungnya cuma ditempel pakai isolasi coklat aja gitu. Terus di depan juga ini kayaknya nggak ada keterangan apa-apa sih, cuma ada di sini BAS rak buku serbaguna, simple wardrobe to stand wardrobe, large capacity, reasonable layout, bearing strong and durable. Ya kemudian di sini ada resi Tokopedia-nya dan kayaknya di belakang sini ada gambar rak bukunya sih mungkin ya, karena kita belum ngebuka. Di sininya cuma ada ya biasalah keterangan untuk berhati-hati, jangan diinjek. Kemudian di sini, nah bener, ini kayaknya adalah pilihan warnanya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada cow spot, berarti itu kayak motif apa namanya, sapi ya. Itu memang kayak susu sapi gitulah, hitam putih gitu kan, corak-corak sapi. Terus ada pink polka dot, biru polka dot, beruang, biru bunga, yellow, pink, biru dan grey. Nah di grey ini ada checklist, artinya harusnya dalamnya adalah abu-abu. Kenapa saya pilih abu-abu? Mungkin supaya lebih netral kali ya, karena sebetulnya saya warna yang paling disuka itu adalah biru. Tapi kalau misalkan birunya biru polka dot gitu kayak jadi agak aneh gitu. Jadi ya udahlah, kita coba untuk abu-abu dulu aja. So, kita langsung unboxing. Nah, ini kayaknya sih kita langsung aja ya, nggak ada apa-apa. A few moments later. Oke, teman-teman, jadi ini saya baru saja selesai untuk membuka dari ininya ya, isolasi yang ada di samping. Jadi tipsnya kalau misalkan teman-teman pengen ngebuka itu bisa pakai cutter atau gunting. Tinggal ikuti aja garis si kardusnya, jadi dari ujung ke ujung. Nah kalau misalkan udah, nanti kita tinggal buka ke atas. Jeng 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 jeng. Wow. Nah jadi kalau teman-teman lihat ini, saya jadi agak bingung ya mau membuka dari mana dulu ininya.
Pokoknya isinya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa melihat. Jadi paling atas itu ada, ini kayaknya semacam alasnya ya, alas yang ada di samping dan juga yang ada di, sebagai pelapis. Nanti kita coba baca. Kemudian ini ada, ada kartu instruksinya, bagus. Jadi seenggaknya kita bisa menggunakan ini sebagai acuan bagaimana cara untuk membuatnya. Jadi di sini ada beberapa catatan kalau misalkan kita bikinnya 3 tingkat, 4 tingkat, 5 tingkat dan seterusnya. Terus di belakang ini juga ada gambarnya. Jadi cukup menarik, bisa untuk mengira-ngira ya kayak gimana nanti cara pemasangannya. Lalu ini ada, ini kayaknya yang ada di pinggir-pinggirnya ya, apa namanya sih istilahnya apa ya, pegangan raknya, pinggir rak lah ya. Ini ada beberapa. Lalu kita punya ini, ini ada 2 ya. Oke, ini ada 2, satu yang panjang, satu yang pendek. Kayaknya ini nanti fungsinya berbeda. Mungkin yang pendek ini lebih ke apa namanya, untuk pinggir-pinggirnya ya, sisinya. Sementara yang panjang ini kayaknya jadi alas. Nanti akan kita coba. Dan isinya kayaknya itu aja. Kita coba hitung dulu mungkin ya. Ini yang panjang, yang panjang, yang pendek, yang pendek, panjang, pendek. A few moments later. Nah, jadi teman-teman, saya sudah coba untuk membaginya. Jadi ternyata yang kecil ini ada sekitar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ini ada 16. Artinya kalau kita naikkan ke atas itu ada sekitar 4 tingkat ya. Ya kalau nggak salah, seingat saya pesan 4 tingkat sih. Walaupun lupa-lupa juga. Kemudian yang gede ini kalau nggak salah ada sekitar 20. Ya, ada 20. Dan pinggir raknya ini, nah pinggir raknya ini ada 10. Jadi saya belum coba. Saya belum tahu ini kayak gimana cara untuk merangkainya. Lalu ini ada si kainnya. Ini kainnya yang kecil, kayaknya nih samping ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 berarti kanan kiri samping-sampingnya. Lalu ini 1, 2, 3, 4 ya, ini untuk alasnya. Oke. Jadi sebetulnya untuk merakit kayak gini kayaknya kita nggak perlu skill apapun ya, cukup menggunakan feeling. Tapi akan kita coba dulu. Bayangannya pokoknya akan menjadi seperti ini. Kita akan lihat, berarti pinggirnya dulu ya. Ini kita ambil 2 dulu. Nah, si ini kita jadikan alas. Artinya kalau ini alas berarti sebentar. Oh, teman-teman kalau melihat di sini ini ada yang kanan kirinya bolong. Nah, lalu ini nih. Nah, di sini kan ininya bolong. 1, 2, 3, 4 berarti ini nanti yang bolong itu kita arahkan ke dalam. Sehingga yang bolong-bolong ini nanti kita kaitkan ke yang panjang. Nah, oke. Ada yang bilang kita sebetulnya butuh sedikit tenaga atau bantuan supaya ini masuknya agak dalam. Nah, ya ini
supaya mungkin juga lebih pakem ya, enak gitu untuk kita ini kan. Nah, ya artinya kalau dari sini hal yang harus kita pasang duluan itu adalah si besi-besi sampingnya dulu. Karena kalau besi sampingnya ini udah kepasang enak. Terus kita tinggal pasang untuk yang alas panjang dulu. Nah, alas panjang. Nah, oke, ini alas panjang. Berarti si alas panjangnya ini, oh iya. Nah, si alas panjang ini yang bolong cuma pinggirnya aja ternyata. Berarti yang paling luar ini kita coba masukkan. Ini kita coba masukin ke sini. Aduh, ini agak susah karena kecil. Oke, masuk satu, kemudian satu lagi kita masukkan. Nah, sebelum memasukkan yang satunya, ini nanti kita agak taruh ke atasan dikit. Nah, ini kita masukkan. Nah, oke. Tinggal kita teruskan. Oke, nah kan cakep. Nah, jadi teman-teman, triknya adalah kita pasang dulu pinggir yang paling kanan dan juga kiri, lalu si alasnya ini kita taruh di atas, sehingga kalau kita lihat ini alasnya menutupi atasnya, dan kalau tampak belakangnya akan seperti ini, ininya ada di tengah. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita pasang ujungnya. Ini berarti harus kita sesuaikan. Oke, ini masuk, ini juga. Oh, ini keluar. Ya, sip. Yes, jadi satu. Nah, ini kita sudah jadi satu alas. Tinggal kita lanjutkan untuk memasang ke atas. Nah, kalau atas ini kita cuma ada 4 besi. Oke. Memang tantangan memasang kayak gini adalah memasang besi-besinya ini ya kayaknya. Karena kalau misalkan ininya kurang kuat, ada yang melengot gitu kan, ini kayaknya nanti akan berpengaruh ya ke ketahanan juga, karena nanti kan di sini kita harapannya mau masang ditaruh buku-buku gitu kan, atau barang-barang lain. Kalau misalkan ininya nggak kuat ya kebayang bisa-bisa nanti ambruk atau ya semacamnya. Oke, nah ini udah jadi, lumayan tinggi juga ternyata ya. Ini kalau dihitung-hitung 1 jengkal lebih dikit sih. Ya 1,5 jengkal lah, 1,5 jengkal. Ini kalau nggak salah 15 cm segini, kayaknya 20 cm ada deh. Berarti kalau panjang ke sininya kayaknya sekitar 30 cm, ke atasnya ya 20 cm. Kayaknya ada di penjelasannya deh. Bentar, mana tadi kertas petunjuk? Oh, ini dia. Nah, tidak ada ternyata. Yaudah, kita lanjut aja. Berarti sekarang tugas kita adalah memasang si pinggir samping kanan kirinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada bagian luar dan bagian dalam. Kayaknya sih bagian luar mah ke sana ya, supaya kelihatan cantik dari luar. Kalau masalah dalamnya mah ya tergantung akhlak. Bentar, jadi sebel untuk menyelipkan ininya, jadi agak menyebalkan karena agak susah. Tapi bagus ya, artinya tidak gampang copot. Karena kalau gampang copot nanti ya jadi berabe lagi. Saya jadi kepikiran tips untuk teman-teman yang mau masang ini.
kayaknya sih enak kita pasang duluan baru nanti ditempel. Ketimbang setelah ditempel terus kita pasang, ini agak sedikit menyulitkan diri sendiri. Karena ini kita harus menyesuaikan dengan ya template yang sudah terpasang gitu ya. Oke, satu lagi. Ini lalu itu ke situ. Yes, tada. Nah, ini udah jadi hampir setengah ya. Udah 50% untuk tingkat pertama. Lalu kita coba pasang yang kedua. Berarti yang kedua kita tempelkan dulu. Waduh, ini jadi blocking ya. Oke, kita taruh gini aja. Sip. Nah, jangan lupa pokoknya yang ada bolong-bolong ini kita arahkan ke dalam. Jadi ini kita pasang di sini dulu. Kayaknya tips tambahannya lagi, teman-teman coba cari tempat yang datar ya. Kalau misalkan agak miring-miring atau di bawah ini mungkin ada kasur, ada apa, itu akan sedikit menyulitkan ketika kita mau masang-masang kayak ginian ya. Oke. Oh, belum masuk. Saya ingat ada teman yang waktu itu menyarankan kalau bisa coba sediain batu atau sesuatu yang keras untuk memastikan kalau ini benar-benar sudah masuk dengan sempurna. Dan barusan saya coba pakai ini obeng dan tampaknya cukup berhasil. Jadi saya sarankan teman-teman siapkan sesuatu yang kuat untuk ya make sure aja lah ya kalau ini sudah masuk. Nah, kan lebih enak masukinnya. Ini jadi tips untuk kalian. Sip. Oke, kita masuk ke yang kedua. Nah, kalau gitu berarti kalau untuk tingkat 2 dan seterusnya kayaknya kita coba untuk masukin dulu ke sini ya, khususnya yang ujung-ujungnya sih, karena itu kan yang paling penting. Kita masukin ke sini. Ini masuk ke situ. Nah, kalau udah make sure kita masukin di ujung kanan kirinya, kayaknya tengahnya bisa kita pasang duluan deh. Kita coba pasang tengahnya dulu kali ya. Jadi ini ke sini. Lalu ini ke situ. Oke, lalu ini kita gabungkan. Ini juga. Nah, kalau udah berarti tinggal sih ini sama ini. Kedua itu ini, kalau udah tinggal ini masukin sini.
Oke. Nah, kita udah jadi satu tingkat. Untuk memastikan, boleh teman-teman kuatkan lagi ya, dipukul-pukul sedikit. Sip, jadi satu tingkat. Dan kayaknya ini mah tinggal mengulang langkah yang sama supaya nanti jadi ke tingkat-tingkat berikutnya. So, ini langsung kita skip ke jadinya ya. Mari. A few moments later. Ya, alhamdulillah teman-teman, saya baru saja selesai merakit rak buku portable ini, yang saya tidak menyangka juga ternyata hasilnya lumayan tinggi ya. Itu hampir seleher saya loh. Artinya kurang lebih ini tingginya sekitar 150 sentian. Dan itu luar biasa sih menurut saya. Seperti tadi sudah kita perkirakan, jadi di sini ada 4 tingkat. Masing-masing tingkat ya tadi ya sekitar 30 cm untuk panjangnya, dan tingginya ya 20 sentian lah. Lalu ini tips untuk teman-teman yang pengen merakit seperti ini juga. Jadi tadi saya berapa kali agak sulit untuk memasukkan yang pinggir-pinggirnya. Jadi teman-teman pastikan ketika masang pinggirnya ini itu masuk dulu ke dalam gitu ya, baru kalian bisa tambahin untuk pinggiran atasnya, lalu ditekan lagi gitu untuk make sure aja supaya dia benar-benar kuat. Dan untuk sampingnya juga ini agak tricky sih teman-teman, ketika mau coba memasang untuk ini ya alas-alasnya. Ini kalau bisa benar-benar kalian perhatikan di pinggir-pinggirnya, karena nanti di pinggirnya itu akan kelihatan apakah itu sisi kanan kirinya apakah sudah lurus masing-masing, apakah dia presisi ataukah masih melengot-melengot gitu. Khawatir kan nanti tiba-tiba suatu hari ini ambruk atau apa, kan kita nggak pengen seperti itu ya. Apalagi kita juga berharapnya rak seperti ini bisa awet gitu. Jadi untuk anak kosan rak kayak gini sebetulnya worth it banget sih. Harganya juga terjangkau, cuma 50-60 ribuan. Bahkan ada berapa promo juga kadang-kadang yang dia tuh kayak gabungan dari dua rak gitu, yang ya kalau misalkan satunya 50.000, dua kan harusnya jadi 100. Itu di promo mungkin bisa jadi 70 atau cuma 80.000. Apalagi kalau teman-teman lihat-lihat gitu ya, ada banyak banget tipe-tipe dari rak seperti ini. Ada yang 4 tingkat, ada yang 3 tingkat, ada yang ngegabung gitu, jadi kayak tangga seperti itu. Jadi kalian bisa sesuaikan budgetnya dan sesuaikan juga antara ini dan kapasitas ruangnya. Mungkin minusnya sih saya pikir awalnya alasnya ini besinya lebih gede gitu ya, lebih tebal juga, tapi ternyata yang datang agak kecil gitu. Mungkin memang beda tipe juga, atau mungkin ada versi lain, saya juga tidak tahu. Dan belakangnya, saya pikir belakangnya juga akan ditutup gitu ya, ada alasnya, tapi ternyata enggak. Jadi ya kita cuma melihat bolongan seperti ini saja. Tapi untuk anak kosan ini sih worth it banget. Jadi mungkin nanti teman-teman akan melihat background seperti ini di video-video saya selanjutnya, karena ini juga rencananya akan saya coba manfaatkan untuk membuat buku-buku saya bisa tertata lebih rapi gitu. Karena katanya kan buku yang ditata secara berdiri itu akan lebih awet ketimbang buku yang ditumpuk seperti yang di belakang itu. Jadi ya begitulah kurang lebih pengalaman saya dalam unboxing dan juga merakit rak portable ini. Sungguh menyenangkan, dan kalau misalkan teman-teman ada yang pengen pesan juga, nanti
link atau kata kuncinya saya taruh di deskripsi video ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La, 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 la,